Pademangan Timur memiliki berbagai varian ruang dan tempat untuk dihuni dan dinikmati oleh warganya. Di sekitar kawasan ini menawarkan gemerlap serta kemewahan Jakarta layaknya kota-kota besar lain di dunia. Ditandai dengan dekatnya gedung-gedung pencakar langit, permukiman elit Sunter Agung Podomoro, Taman Impian Jaya Ancol, Pusat Perniagaan Mangga 2, Pekan Raya Jakarta, serta tempat-tempat hiburan yang tersebar di sekitarnya. Namun di balik simbol modernitas tersebut, masih banyak pula orang-orang yang mau tidak mau mesti tinggal dalam sebuah kawasan yang sering disebut permukiman kumuh. Di Pademangan, permukiman kumuh terletak di samping bantaran kali, pinggiran rel kereta api, dan lahan-lahan ilegal. Untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman, sejak tahun 1967 sampai sekarang, Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan berupa Proyek Muhammad Husni Tamrin MHT, Kampung Hijau, Rusunawa, Rumah Deret, Community Action Plan CAP, dan Collaborative Implementation Program CIP. Dari program tersebut, target pada 2026 menjadikan kawasan kumuh berkurang menjadi 2,26%, difokuskan untuk perbaikan dan penambahan fasilitas umum. Kehadiran rumah tidak layak huni terus berkembang sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Jumlah yang ada saat ini mencapai 98 unit dengan kepadatan 260 jiwa per hektar di RW 1 dan 106 jiwa di RW 10. Untuk memenuhi tempat tinggal, masyarakat berpenghasilan rendah hanya dapat membangun rumah di tempat yang sesuai dengan daya dan kemampuan. Kondisi bangunan yang pengap, bau, dan gelap tanpa tersinari matahari selama 24 jam menjadi hal biasa bagi mereka, sehingga kawasan ini menjadi rentan terhadap penyakit, kriminalitas, dan kebakaran. Jalan lingkungan sudah menjangkau sampai ke rumah-rumah warga, mulai dari gang yang menuju jalan lingkungan sampai ke jalan kota. Jenis konstruksinya ada yang sudah beton, aspal, paving, dan beton rabat. Namun di beberapa tempat ditemui kondisi jalan yang rusak akibat usia dan sering tergenang saat hujan dengan panjang jalan mencapai 453 meter. Kebutuhan total air bersih di sini mencapai 5.781 liter per hari yang diperoleh warga dari PAM Palija. Air tanah di sini tidak dapat digunakan karena berwarna dan bersifat payau. Namun aliran PAM ini sering mengalami ketersendatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga warga terpaksa membeli air bersih yang harga satu gerobak isi 10 sebesar Rp50.000. Belum adanya drainase sepanjang 531 meter dan sistem drainase buruk karena rusak dan tersumbat sampah menjadi penyebab terjadinya genangan air, ditambah lagi dengan topografi landai dan meluapnya air sungai menjadikan kawasan ini rentan terjadi banjir di saat musim hujan. Mayoritas jamban yang digunakan masyarakat berupa leher angsa dengan limbah tinja yang dihasilkan sebanyak 10.342 liter per hari. Limbah yang ada belum terolah dengan IPAL, masyarakat membuang tinjanya melalui septic tank konvensional yang terserap langsung ke tanah dan bahkan ada yang langsung dibuang ke sungai. Sehingga lingkungan menjadi tercemar dan mudah terserang penyakit diare, demam berdarah, malaria, TBC, penyakit kulit, leptospirosis cacingan, dan filariasis. Begitupun dengan sampah, masih banyak warga yang beranggapan sampah adalah hal yang tidak penting. Perlu diberikan apresiasi juga kepada masyarakat yang telah melakukan pemilahan dan dijual melalui bank sampah. Kelurahan Pademangan Timur merupakan salah satu kawasan yang sering mengalami risiko kebakaran. Lingkungan ini tidak memiliki pasokan air dan alat pemadam kebakaran berupa ground tank, hidran, dan APAR.
Sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman yang terpadu, Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara tahun 2023 menyelenggarakan kegiatan penyusunan Community Action Plan atau yang lebih dikenal dengan CAP. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat dan unsur-unsur kelurahan, RW, RT, dan tokoh masyarakat yang menghasilkan kesepakatan dan penunjukan kelompok masyarakat yang akan berkolaborasi untuk membuat rencana penataan lingkungan. Dengan mengusung visi, menciptakan permukiman layak huni dan teratur yang didukung dengan sarana-prasarana terpadu untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, bahagia, dan sejahtera, maka dimulailah rencana perbaikan aspek fisik lingkungan, pemberdayaan sosial budaya, dan ekonomi masyarakat. Perencanaan bangunan dan infrastrukturnya dilakukan dengan merencanakan bangunan rumah tipe deret yang terang dan sehat. Untuk bangunan di jalan utama difokuskan pada bangunan komersial dan pendidikan yang dilengkapi dengan zona selamat sekolah. Sementara bangunan di dekat kali ditata dengan konsep tematik berupa kampung anggur dan hidroponik. Lalu pada gang kecil yang biasa dipakai dapur, akan direncanakan dapur umum yang bisa digunakan oleh semua warga. Untuk jalan lingkungan yang rusak dan belum terhubung, dibuat jalan beton yang terintegrasi dengan drainase dan kali pembuang, dan dilengkapi pintu air sebagai sistem pengendali banjir. Kemudian akan ada sistem jaringan air bersih terpadu dari PDAM ke setiap sambungan rumah. Untuk sambungan air limbah akan terpisah antara grey water dan black water. Grey water dari rumah akan mengalir melalui drainase, sementara black water dialirkan ke ipal septic tank komunal. Untuk persampahan akan dilakukan pemilahan dan pengelolaan oleh bank sampah yang diupayakan dengan pelayanan pengangkutan limbah dan sampah yang sudah terjadwal. Sebagai upaya mitigasi bencana, akan dilengkapi dengan ground tank pemasok air, hidran, dan APAR yang dilengkapi dengan jalur evakuasi dan tempat berkumpul. Setelah rencana fisik, ada juga rencana sosialisasi dan pelatihan tentang yang pertama, pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun agar dapat dijaga dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, warga sejahtera. Melalui pelatihan dan penyaluran sesuai minat dan permintaan sektor usaha serta memperkuat UMKM. Yang ketiga, wanita tangguh dalam upaya menciptakan kader dan duta pembantu pembina keluarga berencana, Jumantik, Posyandu, Ketua RT, kelompok PKK RT, dan pengelola RPTRA, dan juga bank sampah. Keempat, kamu sehat dengan menyelenggarakan lomba kebersihan antar rumah dan olahraga antar warga. Yang kelima, kampung pangan berupa pelatihan bercocok tanam anggur, hidroponik, dan tanaman obat keluarga. Dengan rencana peningkatan kualitas permukiman di RW 1 dan 10 Kelurahan Pademangan Timur, kami yakin akan membuat masyarakat menjadi sehat, kuat, dan sejahtera.